Kita semua tahu AI lagi heboh di mana-mana kan? Tapi, pernah kepikiran nggak sih, di balik semua demo yang keren dan janji-janji besar itu, kenapa banyak banget proyek AI yang malah mandek di tengah jalan? Ini bukan karena idenya jelek loh, ada sesuatu yang jauh lebih mendasar yang sering banget kita lupain. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Katanya AI itu masa depan, tapi kok di lapangan banyak tim yang kayaknya malah nyangkut di masa lalu. Mereka punya prototipe yang bisa melakukan hal-hal luar biasa di lab, tapi begitu dibawa ke dunia nyata, produknya gagal total. Sebenarnya apa sih yang salah? Inilah dia jurang pemisahnya yang sering disebut lembah kematian inovasi. Coba bayangin, di satu sisi ada prototipe yang kelihatannya udah canggih banget. Di sisi lain, ada produk nyata yang benar-benar bisa diandalkan oleh jutaan orang. Jembatan buat nyebrang dari prototipe ke produk nyata itu ternyata rapuh banget. Dan ya, disitulah banyak ide brilian akhirnya harus kandas. Fenomena ini membawa kita ke sesuatu yang bisa kita sebut paradoks AI. Makin besar potensinya, kok makin tinggi juga resiko kegagalannya? Aneh kan? Mari kita telusuri lebih dalam. Kalau kita lihat sejarahnya, perjalanan AI ini emang kayak roller coaster. Ada momen-momen puncak kayak lahirnya istilah AI di tahun 56, tapi terus ada juga musim dingin AI di mana semua optimisme seolah membeku. Kemenangan Deep Blue dan AlphaGo memang membuktikan AI bisa melakukan hal hebat, tapi sejarah ini ngajarin kita satu hal. Kemajuan AI itu nggak pernah lurus-lurus aja, selalu ada rintangan besar yang menghadang. Jadi, gimana caranya kita bisa menyeberangi lembah kematian tadi? Jawabannya ternyata bukan dengan bikin algoritma yang lebih pintar lagi, tapi dengan mengubah cara kita melihat masalahnya. Kita harus berhenti terobsesi sama satu pohon dan mulai melihat hutan secara keseluruhan. Kita perlu berpikir dalam sistem. Nah, ini dia ide utamanya, pendekatan sistem AI. Ini bukan lagi soal punya algoritma paling canggih. Ini soal gimana cara kita menyatukan semua bagian jadi satu kesatuan yang utuh. Tujuannya bukan lagi cuma bikin AI paling pintar, tapi membangun sebuah sistem berguna yang ditenagai oleh AI. Beda banget kan? Sederhananya gini, sistem AI yang hebat itu berdiri di atas 3 pilar yang sama kuatnya. Bukan cuma teknologi, tapi juga ada orang yang merancang dan menggunakannya, dan juga proses yang mengatur gimana semuanya berjalan. Kalau salah satu pilar ini goyang, ya seluruh bangunannya bisa ikut roboh. Kutipan ini benar-benar pas banget. Kata kuncinya itu terintegrasi. Bayangin aja sebuah orkestra. Anda bisa punya pemain biola terbaik sedunia, tapi kalau dia main sendiri, nggak selaras sama yang lain, musiknya pasti jadi berantakan. Nah, AI juga gitu. Setiap komponen harus kerja bareng untuk menciptakan sebuah harmoni yang berguna. Oke, konsepnya udah dapet ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Gimana sih wujud nyata dari pendekatan sistem ini? Yuk kita lihat cetak biru AI. Nah, ini dia cetak birunya. Kelihatannya rumit ya. Tenang-tenang, kita akan bedah satu persatu. Secara garis besar, coba lihat alurnya deh. Semuanya dimulai dari data di sebelah kiri, lalu diproses lewat berbagai lapisan di tengah, dan akhirnya menghasilkan wawasan buat kita sebagai pengguna di sebelah kanan. Ini adalah peta lengkap perjalanan dari data mentah sampai jadi keputusan cerdas. Biar gampang, kita pakai analogi mobil balap deh. Anggap aja algoritma AI kamu itu mesin Formula 1. Kenceng banget, super kuat. Tapi, apa gunanya mesin doang kalau nggak ada sasis yang kokoh, rem yang pakem, sama ban yang pas? Ya nggak bakal bisa menang balapan kan? Nah, di dunia AI, semua sasis dan rem itu, ya itulah sistem pendukung yang harus ada di sekitar algoritma. Jadi, arsitektur yang kelihatan rumit tadi, intinya bisa kita bagi jadi 4 tahap utama. Pertama, kita siapin bahan bakarnya lewat pengkondisian data. Kedua, mesinnya kita nyalain di tahap pembelajaran mesin. Ketiga, pengemudinya, yaitu kita manusia, berkolaborasi dengan mesin. Dan akhirnya, kita sampai di garis finish, mendapatkan wawasan yang berharga. Nah, ini nih yang mungkin bikin kaget. Bayangan kita kan, data scientist itu kerjanya bikin algoritma canggih melulu. Tapi coba lihat deh diagram ini. Kenyataannya, 80% waktu dan usaha mereka itu seringkali habis cuma buat tahap pertama, ngebersihin dan ngerapiin data. Ini bukti nyata kalau di AI, garbage in, garbage out itu beneran berlaku. Kualitas data itu ya segalanya. Setelah bahan bakarnya bersih dan berkualitas, barulah mesin kita bisa bekerja dengan optimal. Di tahap pembelajaran mesin inilah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Algoritma mulai menyaring tumpukan informasi mentah itu dan mengekstraknya jadi pola-pola yang bermakna, atau kita bisa sebut itu pengetahuan. Ini salah satu kesalahpahaman terbesar soal AI yang harus kita luruskan.
Tujuannya itu bukan mesin menggantikan manusia, sama sekali bukan. Tujuan sebenarnya adalah kolaborasi. AI itu ibarat kopilot yang cerdas, yang ngasih kita data dan analisis, sementara kita tetap di kursi pilot, yang bikin keputusan akhir berdasarkan intuisi dan pengalaman kita. Sekarang, coba bayangin semua komponen tadi sebagai sebuah gedung pencakar langit. Secanggih apapun desainnya, gedung itu bakal runtuh kalau nggak punya fondasi yang kuat. Nah, dalam dunia AI, fondasi itu adalah kepercayaan. Yuk kita bahas caranya membangun AI yang terpercaya. Kepercayaan ini nggak bisa muncul gitu aja. Kepercayaan harus dibangun di atas prinsip-prinsip fundamental. Contohnya, keadilan. Artinya AI nggak boleh diskriminatif. Atau transparansi, yang berarti kita harus bisa ngerti kenapa AI ngambil keputusan tertentu. Ini semua bukan fitur tambahan ya, ini adalah syarat mutlak supaya sistemnya bisa diterima dan dipakai secara luas. Dan saya mau tekenin sekali lagi, prinsip-prinsip ini bukan hiasan yang bisa kita pasang belakangan. Tanggung jawab ini adalah fondasi yang menopang seluruh struktur AI kita. Tanpa fondasi ini, sistem yang tadinya kelihatan kokoh bisa ambruk kapan aja. Oke, kita udah punya cetak biru yang solid. Sistemnya bisa menghasilkan wawasan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita mastiin wawasan itu nggak cuma berakhir jadi tumpukan laporan, tapi benar-benar berubah jadi dampak nyata di lapangan? Ternyata, tantangan terbesarnya seringkali bukan di teknologinya itu sendiri loh. Lihat deh grafik ini, penghalang utamanya itu justru hal-hal kayak strategi yang nggak jelas atau budaya perusahaan yang masih kaku dan susah berubah. Ada juga yang namanya utang teknis. Ini tuh kayak jalan pintas teknis yang kita ambil di awal, tapi lama-lama numpuk dan jadi masalah besar di kemudian hari. Jadi, kalau ada satu hal yang paling penting untuk diingat dari obrolan kita kali ini, ya ini dia. Membangun AI yang sukses itu bukan lagi sekedar soal jago nulis kode. Ini soal merekayasa sebuah sistem yang utuh. Pola pikirnya harus bergeser dari seorang coder menjadi seorang arsitek sistem yang memikirkan gambaran besarnya. Kutipan ini, yang terkenal sebagai hukum Amara, rasanya pas banget buat kondisi AI sekarang. Kita gampang banget terpukau sama demo-demo AI baru yang muncul tiap minggu. Tapi kalau kita membangunnya dengan pendekatan sistem yang benar, kita seringkali malah nggak sadar betapa fundamentalnya teknologi ini akan mengubah dunia kita 10 tahun dari sekarang. Jadi, saya mau menutup diskusi kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di tengah lautan berita soal AI, gimana caranya? Kita bisa membedakan mana yang cuma sensasi sesaat dan mana yang beneran transformasi sejati. Jawabannya mungkin ada di pendekatan sistem. Itulah filter yang akan memisahkan mana yang cuma hype dan mana yang benar-benar sebuah harapan. Terima kasih.